Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 002. Lia. Aku menang wanita matre dan selalu menghabiskan uangmu dan juga semua uang pemberian dari kakek Bima. Jawab Iza mencoba melepaskan cengkraman tangan Deris yang mulai melonggar dan mendorong badan kekar suaminya untuk menjauh dari dia. Sreet. Deris menarik pinggang Elsa sehingga membuat badan keduanya begitu rapat. Iza menahan dengan kedua tangannya tepat di dada bidang milik Deris. Tatapan keduanya terkunci, biasanya saat tatapan mereka beradu wajah Iza akan tersipu malu, tapi kali ini Deris tak melihat hal itu lagi. Kini Elsa hanya menatap marah dan seolah jijik berdekatan dengannya. Apa uang yang aku berikan tak cukup untukmu? Sehingga kamu menipu pria lain di luar sana. Kau tak lebih dari wanita murahan. Kesal Deris entah mengapa dia tak suka melihat tatapan Elsa yang berubah untuknya. Apa Anda tidak takut dan merasa bersalah berdekatan dengan wanita murahan dan matre seperti ini? Bukankah Anda selalu memikirkan perasaan kekasih Anda? Kesal Elsa yang tak suka diperlakukan kasar seperti ini. Cukup ayahnya saja yang berbuat kasar padanya. Dia tak mau ada orang lain yang kembali berbuat kasar. Elsa berusaha melepaskan diri dari pelukan Deris yang malah semakin erat. Dia bahkan memukul dada suaminya. Jangan munafik. Bukannya selama ini kamu selalu ingin dekat denganku seperti ini. Bahkan kamu selalu mencari cara agar bisa mencuri perhatianku. Entah kenapa Deris malah merasa nyaman saat memeluk Elsa walau istrinya itu malah berontak. Itu dulu, tapi sekarang tidak lagi. Tolong lepaskan aku, jangan sampai kekasihmu merasa cemburu karena kamu memeluk wanita lain seperti ini, Mas. Bukankah kamu jijik padaku? Iza kembali mendorong Deris, pria itu melonggarkan pelukan dan membiarkan Elsa pergi. Gadis itu mengurung dirinya di bawah selimut membuat Deris hanya bisa menatap ke arah Elsa. Sepertinya Elsa sudah tertidur. Tapi Deris bahkan tak bisa memejamkan matanya. Dia tak tahu dengan perasaannya, kenapa jantungnya berdebar saat memeluk Elsa. Kenapa dia merasa marah saat tak ada lagi binar cinta di mata istrinya. Kemana semua itu pergi? Deretetete. Drurt. Ponsel Elsa bergetar, Deris penasaran. Apa mungkin pria itu lagi yang mengirim pesan padanya? Tapi dia dibuat kaget saat melihat nama di kontak itu, bajingan, dan dibubuhi emot hantu. Deris penasaran siapa kontak yang dinamai seperti itu. Tangannya tanpa permisi melihat pesan yang dikirim. Ternyata itu adalah ayahnya, pesan ancaman dan foto ibu Elsa. 21. Yang terlihat seluruh wajahnya terluka. Pria itu meminta uang kepada Elsa diiringi ucapan makian. Deris penasaran dan mulai membaca semua pesan yang dikirim oleh ayah kandung Isa. Apa-apaan dia? Jadi selama ini dia mengancam Elsa. Kenapa gadis itu tak pernah mengatakannya padaku? Deris ikut emosi membaca pesan dari ayah mertuanya. Bagaimana Iza bisa mengatakannya, jika selama ini dia harus menjaga jarak darinya? Bagaimana dia bisa bertukar cerita, jika pria yang dianggap rumah baru nyatanya memberi luka yang hampir sama dengan ayahnya? Apa kamu sering disiksa juga oleh ayahmu? Ucap Deris lirih menatap punggung Iza yang terlelap. 22. 8. Kamu berangkat ke kantor naik mobilku. Jangan membantah, jangan membuat kakek memarahiku lagi karena kamu pergi sendiri ke kantor. Walau dia tahu aku menyembunyikan pernikahan kita dari seluruh karyawan,
ujar Deris saat mereka bersiap di dalam kamar. Baik, Mas. Jawab Elsa tak membantah. Kakek akan menyusul kalian ke kantor setelah dari rumah sakit. Jaga cucu mantu kesayangan kakek baik-baik, Deris. Awas saja kalau kamu sampai menyakiti dia. Maka kamu tahu apa yang akan kakek lakukan padamu. Ucap kakek Bima memicingkan matanya ke arah Deris. Liake, aku tahu. Jawab Deris pamit pergi ke kantor bersama dengan Sa. Kalau dia berbuat kasar atau menyakitimu, jangan segan katakan kepada kakek, nak, ucap kakek Bayu kepada Elsa. Lia, kek. Terima kasih karena kakek begitu memperhatikan Iza, jawab Iza dengan mata berkaca. Kakek Bima adalah satu-satunya orang yang selalu memperhatikan dirinya. Orang yang memberikan kasih sayang padanya. Lalu bagaimana kalau kakek tahu masalah perceraiannya dengan Deris? Pria tua itu pasti akan sakit hati dan juga kecewa. Tapi dia juga tak bisa bertahan, apalagi kekasih dari suaminya sudah datang. Waktunya dia pergi dari rumah tangga dingin tanpa arah ini. Sepanjang perjalanan, tak ada pembicaraan apapun seperti biasanya. Deris juga hanya mencuri-curi pandang ke arah Elsa. Gengsi juga harus memulai pembicaraan lebih dahulu. Tapi dia kepikiran dengan pesan dari ayahnya Elsa. Apa uang yang didapat oleh Iza selama ini diberikan kepada ayahnya yang ringan tangan itu? Apa mungkin kakek tahu dengan yang dialami Elsa di rumahnya? Sampai-sampai dia memberikan banyak uang kepada Elsa sebelum mereka menikah. Deris menjadi pusing sendiri. Puk. Astagfirullahalazim. Kaget Deris yang sedang melamun. Maaf mengagetkan kamu, Mas. Tolong berhenti di halte depan. Biar aku naik kendaraan umum di sana, ujar Elsa. Baiklah, jawab Deris menurunkan Elsa di halte tak jauh dari sana. Seperti biasa Elsa mengulurkan tangannya untuk menyalami sang suami. Deris terpaku sejenak sampai di mana mendengar suara istrinya menutup pintu mobil. Kenapa? Ada apa dengan jantungku? Kenapa dari semalam saat melihat tatapan Iza hatiku menjadi seperti ini? Tidak mungkin kalau aku memiliki perasaan kepada wanita itu. Wanita yang selalu aku cintai dan ada di hatiku hanyalah Luna. Tak ada wanita lain lagi, ujar Deris mencoba menepis perasaannya. Maaf Bu, Pak Deris sedang ada rapat, ujar salah satu staf saat Luna memaksa akan masuk ke dalam ruangan Deris. Saya tahu. Kamu karyawan baru ya? Saya adalah Luna, calon istri Deris. Saya sudah tahu dia sedang rapat dan dia 23. Meminta saya menunggu di ruangannya. Masih mau menahan saya. Mau dipecat. Ujar Luna. Ah iya Bu, maafkan saya memang karyawan baru di sini, ujarnya kemudian menyingkir dari hadapan Luna. Astagfirullah, penampilannya terlihat anggun tapi kenapa cara bicara dan ucapannya kasar sekali, ucap ia mengusap dada perlahan dan kembali bekerja. Di mana kamu menyimpan berkas itu, Mas? Wanita itu bilang kalau berkas perceraian kalian kamu yang simpan. Aku akan membantumu menyerahkan ke pengadilan agama. Karena aku tahu kamu itu terlalu sibuk dan kadang suka lupa, ujar Luna menuju meja kerja Deris dan mulai mencari berkas perceraian milik Deris dan Isa. Sedikit kesal Luna mencari berkas itu. Karena Deris benar-benar menyembunyikan berkas itu. Entah apa alasannya, sehingga membuat Luna kesal dan hampir frustasi. Hingga akhirnya dia menemukan di antara tumpukan berkas yang ada di laci bawah. Cek, pantas saja berkas ini tak akan sampai ke pengadilan agama. Kamu menyimpannya di sembarang tempat, ucap Luna.
Dia memastikan jika yang ada di tangannya berkas perceraian Deris dan Isa. Setelahnya Luna memasukkan berkas itu ke dalam tas. Dan duduk dengan tenang di sofa menunggu Deris selesai meeting. Saya Aang. Kaget Deris saat melihat keberadaan Luna di dalam ruangannya. Luna tak memberitahunya jika akan datang ke kantor. Bagaimana ini? Apalagi kakek mengatakan akan datang ke kantor. Jangan sampai kakek melihat keberadaan Luna di sini. Halo sayang, aku kangen sekali sama kamu, jawab Luna mendekat dan akan memeluk Deris. Sayang, maaf ini Ita sedang di kantor. Bisakah kamu pulang dulu sayang, karena kakek akan datang sebentar lagi. Aku mohon sayang, mengerti ya. Belum saatnya kakek tahu keberadaan kamu. Aku harus mencari cara agar kakek merestui hubungan kita setelah bercerai dari Elsa, ujar Deris panik. Kenapa harus bingung? Ini lihatlah aku sudah berpakaian seperti ini. Pakaian seperti yang kakekmu inginkan. Sama seperti gadis kampung itu kan? Bahkan pakaian aku jauh lebih modis dan gaul daripada istrimu itu. Protes Luna. Lia sayang, kamu memang yang paling cantik di mataku. Tapi saat ini tetap salah, karena aku masih berstatus suami Isa. Dan kalau kamu datang sekarang dalam rumah tangga aku, kakek malah akan mengira kamu menjadi orang ketiga. Please sayang aku mohon kamu pulang ya. Pulang kerja aku langsung ke apartemen. Deris mencoba kembali merayu kekasihnya untuk pergi dari sana. Kalau begitu cepat kamu ceraikan wanita kampung itu, sayang. Rengek Luna. Lia sayang. Secepatnya aku akan memasukkan berkas perceraian kami ke pengadilan agama. Sekarang pulang ya, jangan sampai kakek melihat kamu di sini, pinta Deris. Baiklah. Tapi janji nanti malam kita ke mall, aku ingin membeli tas baru, jawab Luna. Lia sayang, jawab Deris. Luna mendekat kemudian mencium pipi Deris. Ternyata hanya pakaian saja yang berubah dari Luna. Sedangkan perilakunya tidak sama sekali. Bahkan sekarang terkesan lebih berani kepada Deris. 24. Luna pergi dari sana, dan tanpa diketahui oleh Deris dia sudah membawa berkas perceraian milik Deris dan Elsa. Luna segera pergi menemui temannya untuk menyerahkan berkas itu ke kantor pengadilan agama. Senyum mengembang di bibir Luna. Karena sebentar lagi akhirnya dia akan menikah dengan Deris. Kekasih hati yang pernah dia tinggalkan lebih dari 1 tahun demi karir desainernya. Tapi nyatanya karir yang dia kejar juga tak pernah dia dapatkan. Entah apa yang terjadi di luar negeri kepada Luna. Karena wanita itu tak pernah mau terbuka kepada Deris. 25. 9. Ayah tidak akan pulang. Tanya Bu Julia datang bersama dengan sang suami Pak Aditya ke rumah yang ditempati Gavin dan Marissa. Tidak, ayah ingin menginap lagi di sini. Kalian mau apa? Tanya Pak Bima yang sedang mengobrol bersama dengan Iza sedangkan Deris izin masuk kamar karena harus menghubungi Luna, menenangkan kekasihnya yang kembali merajuk. Ayah, jangan ganggu mereka. Lebih baik kita pulang aja, ajak Pak Aditya. Apa benar kakek mengganggu, nak? Tanya kakek Bima kepada Elsa yang duduk di sebelah. Iza tampak bingung harus menjawab apa, dia melirik ke arah Bu Julia yang sedang melotot padanya. Dia tahu mereka datang untuk membawa kakek Bima agar anaknya kembali bebas bertemu dengan Luna. Mereka berdua tahu hubungan keduanya dan begitu mendukung Deris dan Luna bersama. Karena menurutnya Luna tak akan memalukan, dia seorang desainer. Tidak, Kek. Kakek tidak mengganggu kok.
Mungkin kakek jenuh di rumah apalagi setelah beberapa lama di rumah sakit dan hanya tiduran di rumah saja. Dalam proses penyembuhan kakek tak masalah mau menginap di sini, insya Allah Elsa bisa mengurus kakek. Hanya saja, Iza takut kakek kesepian di sini karena siang hari bahkan di rumah ini tak ada siapa-siapa. Kakek juga harus banyak istirahat, jawab Iza lembut sambil menggenggam tangan kakek Bima. Dia tak ingin melukai hati pria itu dan seolah mengusirnya. Sehingga dia menggunakan kalimat yang jauh lebih enak di hati. Kamu benar, nak. Baiklah, kakek akan menginap 1 malam lagi. Besok kakek akan pulang, tapi kakek akan menginap di sini setiap malam minggu ya, jawab kakek Bima dengan binar bahagia di wajahnya. Lia, kakek boleh menginap di sini setiap malam minggu. Kakek juga harus tetap menjaga kesehatan, di sana banyak yang mengurus dan mengawasi kakek. Tidak seperti di sini, jawab Deris. Rupanya dia mendengar jawaban Elsa kepada kakeknya. Lalu kalian mau ngapain di sini? Cepat pulang sana. Datang-datang malah ngajak pulang bukannya menanyakan keadaan menantu kalian. Kesal kakek Bima kepada kedua orang tuanya. Dia baik-baik saja, ayah. Lihat saja dia sehat begitu. Dia bukan anak kecil yang harus ditanya kabar dan dibawakan oleh-oleh. Dia sudah dewasa, dan bahkan menjadi seorang istri. Hanya saja sampai saat ini dia belum hamil juga. Apa yang bisa dibanggakan kan? Lebih baik biarkan Deris menikah lagi dan ceraikan dia, ayah. Bukannya ayah ingin segera memiliki cicit. Ujar Bu Julia panjang lebar. Iza hanya meremas ujung jilbab yang dia kenakan. Perasaan kesal dan juga marah dia tahan di sana. Kenapa Bu Julia mengatakan hal itu kepada kakek di saat keadaannya baru saja membaik? Tak bisakah dia mengatakannya nanti menunggu kesehatan dia benar-benar pulih? Dirinya saja menahan diri untuk mengatakan rencana besar padanya. Menunggu momen yang tepat. Ma, kenapa Mama bicara seperti itu? Kami baru saja menikah 1 tahun kok. Lagi pula aku masih muda, masih banyak waktu. Deris membela, membuat mata Elsa menatap ke arah suaminya. 26. Apakah kamu sedang berakting membelaku di depan ibumu, Mas? Biasanya akan diam saja dan membiarkan dia meremakiku sesuka hatinya, batin Elsa. Sana kalian pulang. Aku ingin istirahat. Adanya kalian membuat aku emosi saja. Kakek Bima mengusir keduanya. Bu Julia dan Pak Aditya terpaksa pulang dari sana. Sebenarnya Bu Julia masih ingin bicara dan memarahi Isa. Tapi tangannya sudah ditarik oleh Pak Aditya untuk keluar dari rumah Deris. Setelah keadaan kakek lebih baik, aku mungkin akan memasukkan gugatan cerai ke pengadilan agama ucap Deris saat Elsa masuk ke dalam kamar mereka. Lia, Mas. Katakan saja saat kamu sudah memasukkan gugatan cerainya aku akan segera berkemas dan keluar dari rumah ini, jawab Iza tersenyum membuat Deris kesal. Apa kamu sebahagia itu bercerai dariku Elsa? Tanya Deris tak suka melihatnya. Antara iya dan tidak. Lia, karena memang seharusnya kita berpisah di saat kekasih Mas Deris kembali. Apalagi kita sudah berdosa dalam pernikahan ini. Tidak, karena aku harus meninggalkan kakek yang menyayangiku. Jawab Iza. Halah, bilang saja karena kamu tak ingin kehilangan uang bulananmu kan? Deris mendekat. Dia kembali teringat pesan dari ayah mertuanya untuk Iza. Tidak apa-apa Mas. Aku masih bekerja sehingga masih punya penghasilan, jawab Elsa jujur. Iza ketakutan saat Deris mulai mendekat padanya.
Semalam saja pria itu berbuat kasar dengan mencengkram kedua tangannya. Iza mundur tapi punggungnya membentur tembok. Apa kau sudah bertemu dengan Luna sebelum dia datang kemari? Tanya Deris. Lia, jawab Elsa singkat. Tatapan Deris berbeda kali ini. Kapan? 1 minggu yang lalu. Ada apa? Aku tak melakukan dan tak bicara apapun dengannya, jadi jangan khawatir, Mas. Jawab Elsa. Lalu uang bulanan kau kemanakan? Tanya Deris. Aku belanjakan semuanya, Mas. Karena aku matre jadi aku menghabiskan setiap uang yang kamu berikan, jawab Iza menunduk. Dia tak bisa jujur kepada suaminya. Karena percuma, Deris juga tak akan mau membantunya keluar dari masalah dengan ayahnya. Apalagi dari awal dia sudah membuat jarak di antara mereka. Sekarang yang dia inginkan keluar dari neraka baru yang dibuat oleh Deris ini. Tangan Deris terulur dan menarik dagu Elsa perlahan. Tatapan mereka beradu, mata Elsa mengembun sedangkan tatapan Deris, entahlah Elsa tak bisa menebaknya. Lalu apa yang kamu minta setelah kita berpisah nanti? Tanya Deris tanpa melepaskan tatapannya dari Elsa. Dia sedang menikmati setiap desiran dalam dirinya saat ini. Berdekatan dengan Iza akhir-akhir ini membuatnya tak 27. Tahu apa yang dia rasakan. Iza sebenarnya tak kalah cantik dengan Luna. Bedanya, Iza tak bisa berdandan sedangkan Luna memang suka berdandan. Iza masih terlihat sederhana walau sudah dia berikan uang bulanan yang besar. Berbeda dengan Luna yang baru 2 minggu kembali sudah menguras rekeningnya. Tidak ada yang saya inginkan, Mas. Saya hanya ingin segera berpisah saja, jawab Elsa membuat Deris tak suka. Lihat mataku. Apa kamu mencintaiku? Tanya Deris saat kembali tatapan mereka beradu. Setelah sebelumnya Iza selalu mencoba menghindar. Entahlah dia malah menanyakan hal konyol itu kepada Iza. Ujung jarinya mulai mengusap lembut bibir Iza. Tatapannya mulai berbeda, perasaan aneh saat bersentuhan dengan istrinya juga sangat berbeda ketika dia bersama dengan Luna. Ada apa dengannya? Sedangkan Elsa terlihat ketakutan. Dia takut dengan apa yang akan dilakukan oleh Deris padanya. Dulu dia membayangkan perlakuan manis suaminya itu. Tapi sekarang tidak, dia bahkan tak rela jika disentuh oleh pria yang tak pernah mencintainya. 28. 10. Maaf saya datang terlambat Mbak, ucap Elsa yang menemui Luna saat jam istirahat kantor. Luna meminta dia menemuinya. Entah untuk apa lagi Luna memintanya kembali meninggalkan Deris. Tak masalah. Duduklah. Aku tak ada banyak waktu untuk lama-lama berbicara denganmu. Ujar Luna dengan tatapan tak suka kepada Iza. Pertama kali bertemu Elsa, Luna belum mengenakan hijab dan masih berpakaian seksi. Luna ingin tahu seperti apa wanita yang menjadi istri Deris, istri pilihan kakek Bima. Ternyata pertemuan pertama sempat membuatnya syok, Iza sangat cantik dan anggun. Sehingga hal itu membuat dia merasa cemburu dan ketakutan Deris akan jatuh cinta kepada istrinya. Apalagi mereka tinggal bersama dalam satu atap. Sehingga dia meminta Deris segera menceraikan Iza, alasan utamanya adalah karena khawatir kekasihnya akan jatuh cinta kepada Elsa. Baiklah, katakan saja Mbak, jawab Iza tenang dan Luna benci melihat ketenangan wanita di depannya. Kenapa wanita itu tidak terlihat tersiksa? Tidak seperti pertemuan pertama mereka yang masih dia ingat bagaimana wajah sedih Elsa. Dia suka ekspresi kesedihannya, membuat dia sangat bahagia karena sudah berani menjadi istri Deris. Deris sudah memasukkan gugatan perceraian kalian ke pengadilan agama. Aku harap kamu tahu diri.
Ucap Luna. Alhamdulillah, jika Pak Deris sudah memproses perceraian kami. Terima kasih atas informasinya Mbak, padahal jika hanya untuk mengatakan hal ini saja Mbak Luna bisa mengatakannya lewat telepon saja. Sehingga Anda tidak perlu repot-repot datang menemui saya, jawab Liza membuat Luna mendengus kesal. Halah. Jangan pura-pura, sok kuat dan sok tegar di hadapanku. Bukankah kamu merasa sedih karena sudah kehilangan tambang emasmu selama 1 tahun ini? Kekasihku selama ini pasti memberikan banyak uang untukmu kan? Karena aku tahu sendiri seperti apa Deris, dia itu mudah sekali mengeluarkan uang untuk wanitanya. Kesal Luna melihat ketenangan Isa. Wajar jika Pak Deris memberikan saya banyak uang, karena saya adalah istri sahnya. Yang tidak wajar itu adalah memberikan uang kepada wanita lain di saat dia masih memiliki istri. Aku harap Mbak Luna bisa menjaga sikap terlebih dahulu jika memang ingin direstui oleh kakek Bima. Jangan tampakkan dulu sifat asli Anda kepada kakek Bima dan kedua orang tuanya agar semua rencana Anda berjalan lancar. Maaf permisi, Mbak. Saya harus segera kembali ke kantor. Sekali lagi terima kasih atas informasinya. Iza berdiri dengan penuh percaya diri dan juga ketegaran. Menatap mata Luna tanpa keraguan sedikitpun. Sikap dan ucapan Iza membuat Luna semakin benci. Karena ternyata Liza tak bisa ditindas dan dikendalikan begitu saja. Maaf jika aku tak bisa memperlihatkan keinginanmu untuk menangis. Air mataku sudah terlalu banyak keluar dan terlalu berharga untuk orang yang tak pernah menghargai dan juga menginginkanku. Kewajibanku sebagai seorang istri sudah selesai, ucap Elsa pelan. Braak. Iza tak sengaja menabrak seseorang saat di lobi perusahaan sehingga membuat berkas yang dibawa pria itu berhamburan. Hal itu terjadi karena dia juga sedang menelepon sehingga membuatnya tidak fokus dan tidak 29. Memegang berkas dengan benar. Astagfirullahalazim, maafkan saya, Pak. Ucap Elsa membungkuk dan memunguti semua berkas yang berceceran di lantai bersama pria tersebut. Maaf sekali lagi saya tidak sengaja, apa mau saya bantu susun ulang berkasnya, Pak? Tanya Elsa. LD yang bagus, karena asisten saya masih berada di belakang, jawab suara bariton pria tinggi dengan badan kekar dan rahang yang tegas. Tatapannya juga sangat tajam. Lebih tajam dari tatapan Deris. Tentunya lebih tampan juga dari suaminya. Mereka duduk di sofa, Iza menyusun kembali semua berkas yang nyatanya adalah berkas kerjasama yang diajukan perusahaan Dirgantara ke perusahaan Pratama. Elsa menyusun dengan sangat teliti jangan sampai tertukar, sedangkan pria yang berada di depannya terlihat sibuk dengan ponsel. Bahkan ponselnya sedari tadi tak berhenti berbunyi. Sibuk sekali dia dari tadi dengan ponselnya. Pantas saja tadi sampai bertabrakan karena dia lebih fokus dengan ponsel daripada jalanan. Astagfirullah, aku juga salah. Aku tadi melamun, batin Elsa. Pak Axel. Anda sudah tiba rupanya. Sapa suara yang tak asing di telinga Isa. Ah iya Pak Deris, saya sedang menunggu asisten saya, jawab pria yang bernama Axel. Pandangan Deris tertuju kepada Isa yang masih menyusun berkas sedikit lagi. Marisa, apa yang kamu lakukan dengan berkas penting itu? Jangan bertindak tidak sopan. Tegur Deris kepada istrinya dengan tatapan tajam, pelan namun membuat Elsa menghela napas cukup panjang. Saya yang meminta dia membantu membereskan berkas yang tadi terjatuh. Apa dia karyawan Anda di sini Pak Deris? Tanya Axel membuat Elsa menutup kembali mulutnya saat akan berbicara. Lia Pak, namanya Marisa,
Dia adalah salah satu staf desain perusahaan Dirgantara, jawab Deris yang tak suka saat melihat tatapan Axel kepada istrinya. Ajak dia untuk meeting sekarang, ujar Axel sebelum pamit kembali menerima panggilan di ponselnya. Apa yang sudah kamu lakukan kepada Pak Axel? Apa kamu sedang mencari mangsa baru untuk menggantikan aku yang selalu memberikan banyak uang padamu? Deris berbicara pelan kepada Elsa. Namun tuduhan Deris membuat hati Iza kembali hancur. Suaminya tak pernah sedikitpun berkata yang baik mengenai dirinya. Apapun yang dia lakukan selalu dikaitkan dengan uang. Kau wanita yang paling menjijikan dan murahan yang pernah aku kenal, Elzal, kembali Deris berbicara membuat kedua tangan Iza terkepal. Ingin sekali Elsa menamparkan pria yang masih berstatus suaminya itu. Pak, apa meeting bisa dimulai sekarang? Pak Axel juga ingin staf desain bernama Mariza untuk ikut meeting kali ini, ujar asisten Axel yang mendekat ke arah mereka berdua. Baik Pak Ken. Saya akan segera mempersiapkan meeting kita kali ini. Jawab Deris mengubah nada bicara dan ekspresinya. Kau ikut denganku. Ucap Deris masih menahan kesal dan marah. 30. Entahlah dia marah sekali melihat Elsa dekat dengan pria lain. Apalagi dia adalah Pak Axel. Pintar sekali Elsa mencari mangsa baru, pikir Deris. Apa kamu tahu siapa Pak Axel? Tanya Deris memecah keheningan saya mereka berada di dalam lift. Tadi aku membaca dari berkas jika dia dari perusahaan Pratama, jawab Elsa jujur. Sret. Deris menarik tangan Iza sehingga membuat tubuhnya menabrak Deris. Elsa kaget apalagi bibir mereka hampir bersentehan. Setelah semalam dia mencoba menghindar dari Deris. Kenapa sekarang pria itu menjadi sering sekali membuat mereka dalam situasi seperti ini? Bukankah dia sudah memasukkan berkas perceraian mereka? Lalu kenapa dia sangat marah padanya dan bahkan semalam menanyakan perasaan dirinya kepada dia? 31. 11. Anda kenapa Pak Deris? Tanya Ken saat melihat Deris berjalan sambil meringis. Ah tidak apa-apa Pak Ken, tadi saya tak sengaja terpeleset, bohong Deris. Mana mungkin dia mengatakan jika yang melakukan hal itu adalah Elsa, istrinya sendiri yang menendang adik bungsunya. Apalagi di sana ada Axel dan juga beberapa stafnya. Deris tak mengira jika Elsa akan semarah itu. Biasanya istrinya tak akan pernah berani melawannya, tapi akhir-akhir ini setelah tahu jika Luna kembali bersamanya sikap Elsa semakin berubah. Kok ada Mariza di sini Pak? Tanya salah satu staf Deris saat melihat keberadaan Mariza di sana. Mariza desain grafis yang dipilih Pak Axel sendiri. Apa Anda keberatan? Kali ini Ken menjawab. Ah tidak, Pak. Saya hanya bertanya saja. Karena di sini sudah ada desain grafis yang terbiasa melakukan proyek besar, Bu Gea jawabnya. Sedangkan Iza menundukkan kepalanya sungkan di depan para seniornya. Setelah ini pasti akan ada desas-desus yang beredar mengenai dirinya. Walau mencoba tak peduli, tapi mereka akan terus berbicara. Mariza harus menyiapkan stok sabar dan bodoh amat lebih banyak lagi dalam. Kamu duduk di sini, siapa tadi namamu? Mariza kan. Aku ingin kamu mendesain seperti keinginanku. Aku ingin melihat kemampuanmu. Panggil Axel meminta Mariza duduk di kursi sebelahnya. Permintaan Axel membuat semua orang menatap tak percaya. Seorang Axel putra Pratama meminta seorang wanita untuk duduk di sebelahnya. Hal yang tak pernah mereka kira, bukan hanya Deris dan yang lain. Ken, asisten pribadi Axel juga kaget.
Wajah Deris ditekuk, kesal sekali melihat istrinya duduk bersebelahan dengan pria lain. Cek. Kamu pintar sekali cari muka. Dan mencari mangsa baru. Setelah kakek, sekarang kamu mengincar Pak Axcel. Kau pikir Pak Axcel akan tertarik kepada wanita? Kau salah jika menjadikan Pak Axcel target ramu selanjutnya, Iza. Batin Deris dengan tangan terkepal. Apa dia cemburu? Mana mungkin dia cemburu kepada wanita yang tak pernah dia anggap. Iza tak lebih dari sekedar wanita matre bagi Deris selama ini. Matanya terus awas memperhatikan istrinya dan Axcel yang sedang membuat sketsa desain yang diinginkan oleh Axcel. Bagi Deris waktu berjalan begitu lambat. Rasanya dia ingin sekali menarik Iza dari sebelah Axcel. Apalagi mereka terlihat duduk menempel seperti itu. Pria itu juga sepertinya modus. Malah duduk semakin mepet seperti itu. Elza juga malah senyum-senyum seperti itu. Apa dia tak sadar kalau statusnya adalah wanita bersuami? Mana suaminya ada di depan hidungnya? Deris kembali hanya bisa membatin. Suami. Apa benar dia baru saja mengakui dirinya suami dari Elsa? Kemana saja selama 1 tahun ini? Giliran istrinya dekat dengan pria yang jauh lebih tampan dan kaya darinya malah kebakaran jenggot. Selama 1 tahun istrinya dianggurin. Jika desainnya sudah selesai langsung kirim padaku, ucap Axcel sebelum mereka pergi dari ruangan meeting. Baik, Pak. Jawab Elza menunduk hormat. 32. Kamu menggoda Pak Axcel ya? Kenapa dia malah lebih memilih kamu menjadi desain grafis untuk proyek ini? Padahal selama ini perusahaan selalu menggunakan aku. Gea menarik tangan Elsa. Maaf Bu Gea, jika Anda mau protes katakan langsung kepada Pak Axcel. Dan mohon maaf saya tak seperti yang Anda tuduhkan. Hanya demi pekerjaan sampai harus merendahkan diri. Jawab Elsa. Gea memang desain grafis andalan perusahaan Dirgantara. Sehingga setiap proyek besar akan melibatkan Gea walau sebenarnya dia tak bekerja sendiri karena semuanya dilakukan bersama dengan tim. Gea terlihat kesal dengan jawaban Elsa. Kemudian dia dan temannya mendorong Elsa sampai dia tersungkur di lantai karena tak bisa menahan tenaga 2 orang sekaligus. Brak. Apa itu? Deris keluar dari ruangan meeting. Gea dan temannya terlihat kaget saat melihat Deris masih ada di sana. Dia kira Deris pergi mengantarkan Pak Axcel. Ternyata yang pergi adalah Pak Pandu. Elza terlihat meringis kesakitan. Bahkan tangannya terluka karena terkena ujung dari meja. Kami tidak tahu, Pak. Dia saja yang mendrama. Jawab Gea. Jangan lupa di sini ada CCTV. Aku bisa melihatnya sekarang juga. Mau kalian katakan dengan jujur atau aku menghukum kalian atas perbuatan kalian ini. Aku tak akan pernah mentolerir masalah seperti ini. Apalagi kekerasan yang kalian lakukan di kantor. Ujar Deris sedikit meninggikan nada bicaranya. Apalagi melihat di blazer Elsa terlihat ada noda merah yang berusaha gadis itu sembunyikan. Sedangkan Gea dan temannya saling pandang, mereka tak mengira ada Deris walau mereka memang tahu ada CCTV di sana. Hanya saja staf seperti Elsa tak mungkin akan melaporkan perbuatan mereka. Apalagi dia tahu siapa Gea. Pandu. Beri mereka berdua hukuman. Aku tak pernah menerima kekerasan dilakukan di kantor. Apalagi hal itu terjadi karena iri masalah pekerjaan. Harusnya kalian saling support dan buktikan kemampuan kalian. Bukan seperti ini. Apalagi kamu Bu Gea.
Bukankah kau bekerja secara profesional, kenapa denganmu? Bukannya memberi contoh yang baik malah seperti itu. Bawa mereka, dan lihat rekaman CCTV Pandu. Perintah Deris. Baik, Pak. Jawab Pandu. Keduanya pergi bersama Pandu tanpa penolakan, apalagi melihat Deris yang marah seperti itu. Terima kasih Pak Deris. Saya permisi dulu. Ujar Elsa berbalik tapi tangannya ditarik Deris masuk ke dalam ruangannya tanpa banyak bicara. Obati lukamu dulu. Ujar Deris menggulung lengan blazer yang dikenakan Elsa. Maaf, Pak. Saya bisa sendiri. Saya akan bawa obatnya dan diobati di ruangan saya atau di toilet saja, tolak Elsa. Duduk. Ucap Deris dengan nada lebih tinggi lagi membuat Iza yang akan bangkit kembali duduk. Merasa aneh dengan Deris yang lebih perhatian padanya. Ada apa? Kenapa dengan dia? Kenapa di saat perpisahan di depan mata, suaminya baru menunjukkan perhatian yang dia dambakan selama ini? Dia tak boleh luluh dengan perhatian dari Deris yang tiba-tiba ini. Mungkin saja hal itu dilakukan suaminya karena merasa kasihan saja. Jangan terbawa perasaan. Justru dia harus berusaha membuang jauh-jauh perasaannya kepada Deris. 33. 12. Deris benar-benar mengobati luka di tangan Marissa. Hal itu membuat Marissa terharu tapi dia mencoba menekan perasaannya. Hati suaminya tak akan pernah menjadi miliknya. Dalam hitungan hari surat sidang pertama akan datang. Bersamaan dengan itu dia berencana untuk pergi. Saat ini yang sedang dia pikirkan adalah bagaimana cara mengatakannya kepada kakek Bima. Kenapa kamu malah melamun? Mikirin apa? Tanya Deris membuat lamunan Elsa seketika buyar. Ah tidak, Pak. Terima kasih sudah mengobati saya. Siapa yang terluka? Apa kamu terluka, Nak? Siapa yang melakukannya? Apa suamimu? Tanya suara yang sangat mereka kenal, suara kakek Bima. Kedatangan kakek Bima membuat hati Elsa berdenyut. Tak tega rasanya dia menyakiti pria tua yang begitu menyayangi dia dengan tulus. Iza berdiri dan menggandeng kakek Bima untuk duduk bersamanya. Sedangkan Deris sudah terlihat gugup karena tak menyangka kakek Bima akan ke kantor. Sebelumnya kakek mengatakan akan pulang ke rumahnya. Tapi kenapa sekarang malah ada di kantor? Tadi setelah meeting tak sengaja terjatuh dan tangan Iza mengenai ujung meja. Mas Deris yang bahkan menolong dan mengobati Iza, Kek. Jangan marah-marah lagi seperti itu ya, Kek. Jawab Elsa membuat kakek Bima agak tak percaya mendengarnya. Apa kamu tak berbohong untuk melindungi suamimu itu, Iza? Tanya kakek Bima. Tidak Kek, Mas Deris tidak sejahat itu kepadaku. Dia orang yang baik kok Kek, walau memang terkadang menyebalkan. Tapi sebenarnya dia sangat baik Kek. Jadi kakek jangan khawatir seperti itu. Jawab Elsa. Baiklah, kakek percaya dengan ucapanmu. Jawab kakek Bima. Kek, maaf sebelumnya. Iza pamit ke ruangan Iza ya. Soalnya masih banyak pekerjaan yang harus Iza kerjakan, pamit Elsa dari ruangan suaminya. Sepeninggal Elsa dari ruangan Deris, suasana terasa sangat dingin dan canggung. Entah kenapa Deris merasa berdosa kepada kakeknya. Kenapa Iza malah mengatakan jika dia bersikap baik padanya? Padahal selama ini Deris tak pernah bersikap sebaik yang dia katakan. Apa Elsa sedang berusaha membuat dia terus buruk di mata kakeknya? Kakek tahu jika kamu belum menerima dan mencintai Elsa, Deris. Tapi percayalah,
Jika dia adalah wanita yang pantas untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik untuk anak-anakmu. Jangan pernah menyesal jika sampai kamu menyia-nyiakannya. Berhenti berhubungan dengan wanita itu, ujar kakek Bima. Deh. Wajah Deris bahkan memucat, ternyata kakeknya sudah tahu jika Luna kembali. Kek. Panggil Deris. Kamu pikir kakek tidak tahu? Bahkan dia sering datang ke kantor. Kamu benar-benar keterlaluan, Deris. Apakah istrimu tahu jika kamu malah berselingkuh dengan wanita itu? Aku tak akan pernah tertipu dengan penampilannya. 34. Saat ini. Yang berubah hanya cara berpakaian, tapi perilaku dan kebiasaan dia tak pernah berubah. Apa kamu yang memaksa dia mengenakan pakaian seperti itu? Agar aku percaya jika dia sudah berubah menjadi wanita baik-baik. Tanya kakek Bima. Deris tak bisa menjawab pertanyaan kakeknya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Menahan rasa malu dan takut. Maafkan Deris, Kek. Hanya itu yang bisa keluar dari mulut Deris. Buka matamu, Deris, cari tahu yang benar siapa wanita itu. Aku tak akan membiarkan kamu menghabiskan uangku untuk kamu berikan kepada dia lagi. Mulai sekarang aku akan membatasi limit kartumu. Kamu benar-benar membuat aku kecewa, Deris. Ingat ini, jika sampai kamu menyakiti, apalagi berpisah dengan Elsa, maka kamu tak akan pernah lagi bisa bekerja di perusahaan ini sebagai wakil CEO. Kau cari pekerjaan sendiri. Jadilah pria yang pintar, jangan menjadi pria bodoh karena wanita. Ucap kakek Bima dengan penuh penekanan dan bangkit dari duduknya. Kek. Tapi aku tak mencintai Elsa, Kek. Aku mencintai Luna. Tak bisakah kakek berusaha menerima Luna juga? Dia tak seburuk yang kakek pikirkan, pinta Deris membuat tatapan tajam keluar dari mata kakek Bima. Baiklah, Agung urus pemecatan anak bodoh ini. Jika memang dia lebih memilih perempuan itu. Sampai kapanpun aku tak akan pernah setuju dengan hubunganmu dan wanita itu. Kecuali jika aku mati dan kau bersamanya. Maka kau akan tahu sendiri jika sudah salah memilih wanita. Saat itu terjadi jangan pernah menyesal. Apalagi saat Iza memutuskan pergi darimu. Aku akan mencarikan jodoh yang lebih baik untuk Iza. Pria yang akan membahagiakan dia, bukan sepertimu anak bodoh. Kamu membuat kepalaku sakit saja. Emosi kakek Bima. Kita pergi saja, Pak. Jangan sampai kesehatan Anda kembali terganggu. Ujar Pak Agung mencoba untuk membawa kakek Bima dari sana. Apa yang kakekmu katakan benar, cari tahulah yang benar siapa wanita itu. Jangan tertipu hanya karena Anda cinta buta padanya. Kecuali memang Anda ingin menghancurkan masa depan dan perasaan Anda sendiri, bisik Pak Agung sebelum keluar dari ruangan Deris. CK. Kenapa semua orang begitu memihak kepada Isa? Tak ada yang mendukung hubungan aku dengan Luna. Apa yang kurang dari Luna? Apa yang membuat Elsa lebih disukai dibanding Luna? Bahkan Luna adalah wanita karir berprestasi. Tidak seperti Elsa. Ah sial. Kesal Deris meremas kepalanya sendiri. Deris malah semakin tidak fokus bekerja mengingat ucapan kakeknya. Belum lagi bayangan Elsa yang duduk berdekatan dengan Axel, bahkan pria itu untuk pertama kalinya mau berdekatan dengan wanita. Apa mungkin Axel malah tertarik kepada istrinya? Kenapa harus Iza? Apa yang menarik dari gadis itu? Walau diakui, Elsa memang cantik. Tapi di matanya Luna tetap yang paling cantik. Masuk. Pinta Deris saat Elsa berada di halte.
Iza yang sedang malas berdebat masuk ke dalam mobil Deris, apalagi hujan juga mulai turun. Tentunya sudah diganti lebih dahulu dengan mobil lain. Jangan terlalu dekat dengan pria lain. Ingat kamu masih berstatus istriku. Ucap Deris memecah keheningan. Aku tak boleh dekat dengan pria. Tapi kamu sendiri bahkan peluk dan cium wanita lain. Sebagai seorang istri akan mengikuti yang dicontohkan suaminya, jawab Elsa. Drurt. 35. DRTTT. Ponsel Deris berbunyi, siapa lagi yang menghubungi dia dari tadi kalau bukan Luna? Iza memalingkan wajahnya menatap ke arah jendela saat Deris menerima panggilan dari wanita lain. Sakit. Sebagai seorang istri pasti sakit. Padahal selama ini dia selalu berusaha mencoba membuat hubungan mereka lebih baik. Tapi hati suaminya tetap milik orang lain. Turunkan saja aku di depan sana. Bukannya kamu harus menjemput kekasih hatimu, Pak Deris. Ucap Elsa tanpa menunggu suaminya berbicara lebih dahulu. Tapi ini hujan deras Iza. Jawab Deris yang tak tega jika harus menurunkan Elsa di sana. Tapi ponsel dia kembali berbunyi. Luna mengirim pesan kalau dia jatuh dan terpeleset di kamar mandi. Aku turunkan di sana. Luna jatuh di kamar mandi. Aku harus segera membawa dia ke rumah sakit, Deris mengatakan alasannya meninggalkan Elsa berharap Iza mengerti. Tapi ternyata Iza bahkan tak membalas perkataannya. Setelah mobil keluar, dia turun tanpa sepatah kata pun. Deris mengulurkan tangan berharap Elsa mencium tangan seperti biasa. Tapi dia abaikan, Iza berlari ke pinggir jalan dan menunggu kendaraan umum lewat di bawah pohon besar. Tapi hujan tetap saja membuatnya basah kuyup. Deris tak tega, saat akan meminta Elsa kembali ke mobil ponselnya terus berdering. Luna sepertinya sangat kesakitan karena terus menghubunginya. Akhirnya Deris meninggalkan Iza di pinggir jalan begitu saja dan memilih untuk menemui Luna. 36. 13. Iza membiarkan dirinya diguyur air hujan yang bercampur dengan air matanya. Sesak, sakit, perih dan hatinya dibuat hancur oleh pria yang saat ini masih dia cintai sebagai suaminya. Iza tak mengira jika sampai seperti ini perlakuan Deris padanya. Bahkan pria itu membiarkan dia kehujanan seperti ini demi wanita lain yang masih berstatus sebagai kekasihnya. Sedangkan dia yang istrinya. Walau tak pernah dia cintai, tapi setidaknya sebagai pria sejati dan bukan seorang pecundang, Deris tak akan menurunkan dia begitu saja. Bertahanlah sebentar lagi Elsa. Sebentar lagi kamu bisa terbebas dari semuanya. Kamu tak perlu lagi memberikan perhatian dan juga hatimu kepada suamimu. Kewajibanmu akan terbebas sebentar lagi. Dia akan bahagia dengan pilihan hatinya dan kamu harus berjuang untuk hidupmu setelah ini. Apa yang harus aku lakukan setelah menerima surat panggilan sidang pertama? Ucap Iza lirih. Air matanya tak lagi bisa dibendung. Dia memukul dadanya yang sesak kemudian berteriak sekencangnya. Tak peduli jika ada banyak orang lewat dan melihatnya seperti orang gila. Yang terpenting saat ini dia merasa lebih baik dan sedikit lega karena bisa menangis dan berteriak sepuasnya. Dia akan habiskan air matanya hari ini. Tak akan ada lagi air mata untuk pria bernama Deris setelah ini. Bu, bertahanlah. Setelah ini aku akan datang membawamu dari pria itu. Kita pergi dari para pria yang hanya menyakiti kita, Bu. Kita akan bahagia hidup bersama dengan cara kita sendiri, Bu. Maafkan aku yang belum bisa menolongmu, Bu. Pria yang kuharap bisa kumintai tolong nyatanya bahkan mengabaikan aku. Mungkin aku terlalu berharap kepada Mas Deris. Aku harus mengandalkan diriku sendiri mulai saat ini,
tak berharap dari pertolongan orang lain. Karena rasanya sangat menyakitkan, Bu. Kembali Elsa berteriak. Deris sialan. Deris bajingan. Ayah jahanam. Ayah Luknat. Enyahlah kalian dalam hidupku. Aku benci kalian. Aku benci. Sangat benci. Iza benar-benar menumpahkan semua rasa yang ada di dalam hatinya selama ini. Setelahnya dia ambruk di pinggir jalan. Kakinya sudah tak kuat menopang. Apalagi cukup lama dia menangis dalam guyuran hujan. Bawa dia masuk ke dalam mobil. Ucap seorang pria yang ternyata sedari tadi melihat dan mendengar teriakan Elsa tak jauh dari sana. Masuk. Atau kamu ingin mati kedinginan di bawah guyuran air hujan sampai malam. Ucap suara bariton membukakan pintu mobil mewahnya. Iza mengerjapkan matanya memastikan siapa yang membukakan pintu mobil untuknya. Ternyata dia Axel. Pria yang baru ditemuinya tadi. Kau mau masuk atau tidak? Aku takkan menawarimu lagi. Kesal Axel karena Elsa malah menatap kosong ke arahnya. Terima kasih, tapi badan saya basah Pak Axel. Nanti mobil mewah Anda akan kotor, jawab Elsa lirih. Bisa dicuci. Kau bukan najisan. Jawab Axel asal membuat Iza mencebik mendengarnya. Iza masuk ke dalam mobil dalam keadaan menggigil. Entah berapa lama dia berada di sana. Tapi saat dia melihat dengan jelas, langit sudah mulai gelap. Iza hanya menunduk di sebelah Axel setelah mengatakan alamat rumahnya dengan ragu. Tapi bagaimana lagi, dia tak punya pilihan lain. Badannya sudah sangat tak karuan. 37. Tutup spion. Perintah Axel kepada sopir yang mencuri-curi pandang kepada Elsa yang basah kuyup. Sret. Axel membuka jas miliknya dan menutupnya ke badan Elsa yang basah. Mendapat perlakuan seperti itu membuat Iza kaget. Orang yang baru bertemu dengannya saja begitu peduli, sedangkan suaminya. Sudahlah, dia malas mengingat Deris. Pria itu pasti sedang bersenang-senang dengan Luna, mana mungkin mengingat keadaan dirinya yang ditinggalkan dalam keadaan kehujanan. Terima kasih, Pak Axel. Tapi nanti jas mahal Anda rusak, ucap Iza dengan suara bergetar. Kau laundry cucinya biar tidak rusak, jawab Axel tanpa banyak bertanya dengan yang terjadi kepadanya. Lia, baiklah Pak, setelah selesai di laundi akan saya kembalikan. Terima kasih sekali lagi, sudah merepotkan Anda, Pak. Jawab Elsa melirik sekilas ke arah pria yang bahkan lebih memilih melihat ke arah jendela. Lain kali kalau mau hujan-hujanan pakai jas hujan. Celetuk Axel. Lia, Pak. Niatnya tadi mau sambil nyanyi dan nari India. Tapi tak dan teman. Jadinya main hujannya sendirian, jawab Iza ikut konyol. Kau pikir kau artis? Jawab Axel mendelik tapi Iza malah membalas dengan nyengir kuda bingung mau menjawab. Apa? Astaga, apa yang aku ucapkan barusan? Entahlah, rasanya kepalaku pusing sekali. Sepertinya aku akan flu juga. Kuat badan. Kuat badan. Batin Elsa. Sedangkan di depan mereka, Ken dan sopir pribadi Axel saling pandang bingung. Ada apa dengan bos mereka yang bahkan perhatian sekali kepada seorang wanita? Bahkan sampai memberikan jasnya untuk wanita itu. Biasanya dia paling anti peduli kepada wanita. Setelah ibunya meninggal, bahkan dia sangat dingin kepada wanita. Sehingga banyak yang mengira jika dia menemui jalan belokan. Kau tinggal di rumah mewah ini? Tanya Axel. Lia, Pak. Untuk beberapa hari ke depan lagi. Sebelum kontrak saya habis di sini,
jawab Iza membuat alis Axel mengerut bingung. Pak Axel, terima kasih atas tumpangannya. Maaf membuat mobil Anda kotor. Dan jasnya akan saya laundry sendiri, saya sudah mahir dalam hal itu, ucap Elsa berusaha tertawa. Minum obatnya, dan istirahatlah. Axel memberikan plastik putih berisi obat untuk Elsa. Mata Elsa kembali mengembun, mendapat perhatian dari orang lain. Dengan tangan yang gemetar Elsa mengambil plastik di tangan Axel. Semoga kebaikan Anda kepada saya dibalas oleh Yang Maha Kuasa, ucap Iza sebelum turun dari mobil Axel. Apa kamu merasa ada yang sedikit janggal dengan wanita itu, Ken? Bahkan di tangannya ada bekas cairan merah. Terus kenapa dia bisa tinggal di perumahan semewah ini? Dan klaster yang dia tempati itu cukup mahal. Benarkan? Ucap Axel penasaran. 38. Benar, Pak. Dan dia bahkan memaki Pak Deris tadi saat di pinggir jalan itu. Sepertinya mereka punya hubungan rahasia, jawab Ken. Cari tahu. Aku ingin informasi itu secepatnya. Paling telat 2 hari sudah ada di meja kerjaku. Ucap Axel. Ken hanya bisa mengangguk, tak bisa menolak perintah atasannya. 39. 14. Elsa masuk ke dalam rumah yang sepi, sesepi hatinya setiap hari. Tanpa menyalakan lampu, Elsa segera pergi ke kamarnya. Badannya sudah tak karuan. Dia hanya ingin segera merebahkan badannya. Dia masuk ke dalam toilet setelah menyimpan jas milik Axel dengan sangat hati-hati. Jangan sampai jas mahal itu rusak, akan habis semua tabungannya hanya untuk mengganti satu jas saja. Iza mengambil ponsel dan mengeceknya. Ternyata masih berfungsi dan menyimpannya di atas nakas. Saat akan merebahkan tubuhnya, dia melihat kantung obat yang diberikan oleh Axel. Ternyata di sana juga ada bubur. Za memakannya sambil menangis. Masih ada orang yang peduli dengan keadaannya selain kakek Bima. Aku tidak boleh sakit, aku bukan wanita lemah. Aku adalah wanita kuat. Jika sampai aku sakit dan lemah di hadapan mereka, malah akan membuat mereka semakin menghancurkan mentalku. Iza menguatkan dirinya sendiri.